Cek 1 2 3 ya, masuk. Kita belajar tipis-tipis karena tentang konsep aturan sinus. Sudah ada judulnya di atas kiri ya. Ini berlaku di segitiga sebarang. Kita gambar dulu segitiganya. Kenapa jelek ini? Oke, misalnya segitiganya dengan sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka sudutnya pasti berlawanan. Ini sudut B-nya, ini sudut C, dan ini sudut A. Maka dalam segitiga ini, segitiga sebarang ABC ini berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dalam menggunakan rumus ini kita nggak harus tiga-tiganya ya, kita cukup pasangkan dua saja. Satu pasang itu kan dua. Boleh A dengan B, boleh B dengan C, atau A dengan C. Pilih salah satu. Tiga-tiganya boleh, tapi akan mempersulit hidup kalian yang sudah sulit. Jadi lebih baik mempermudah hidup saja. Tergantung mana yang diketahui. Kemudian rumus ini, rumus aturan sinus ini atau aturan sin itu dipakai ketika soalnya atau ketika kasusnya seperti apa. Nah, contohnya ini. Ya, jadi terdapat dua kasus dalam penggunaan aturan sinus atau dua jenis soal lah gampangnya untuk memakai aturan sinus, yaitu yang pertama, jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudut. Jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudut, sembarang aja ya, ini sisi yang mana yang penting satu, dan dua sudut yang mana yang penting dua, bebas. Dan kasus kedua ini lebih spesifik, yaitu jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut di hadapan salah satu dari kedua sisi tersebut. Jadi diketahui nih sudah panjang dua sisi, tapi salah satu sudut dari salah satu sisi yang diketahui dari dua tadi itu harus diketahui. Ini ilustrasinya. Ada contohnya, tenang saja kanak. Nah, ini adalah segitiga ABC dengan tiga sudut pastinya, dengan titik A, B, dan C. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada salah satu sisi diketahui, yaitu sisi A. Nah, ini sisi A diketahui. Kemudian besar dua sudut diketahui, yaitu sudut ini dan sudut itu. Sembarang salah satu sisi. Ini yang diketahui boleh di sini, boleh di situ, boleh di sana. Sembarang saja, salah satu saja di antara tiga. Dan yang dua sudut ini juga boleh sembarang pun. Intinya satu diketahui, satu panjang sisi diketahui, dan dua besar sudut diketahui. Untuk kasus satu bersifat universal, intinya tiga tadi itu. Dan lanjut. Nah, ini panjang salah satu sisi diketahui, yaitu sisi A. Tuh. Dan besar dua sudut diketahui, yaitu sudut B dan sudut A dan sudut C. Oke. Apa yang belum diketahui dari gambar atau kasus pertama ini, dari contoh pertama, yaitu sudut B dan juga panjang B dan panjang C. Untuk menghitung sudut B di sini ini mudah sekali ya. Tinggal 180 dikurang 41 dikurang 75. Nah, hitung sendiri. Kemudian untuk menghitung C dan B, nah ini harus menggunakan aturan sinus. Kita bisa pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Dan selanjutnya kita bisa pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Atau juga bisa nanti sin C-nya sama sin B-nya dipasangkan. Terserah saja, bebas. Contoh untuk kasus 2. Ini lebih spesifik, ini yang harus diperhatikan. Kita punya segitiga ABC. Di sini ada dua sudut yang diketahui. Di sini ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi C dan sisi A. Sisi A menghadap ke sini sudutnya dan sisi C menghadap ke sana sudutnya. Oke. Kasus 2, jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut di hadapan salah satu dari kedua sisi tersebut. Salah satu dari besar sudut di hadapan salah satu dari kedua sisi tersebut.
Di sini contoh kasusnya yang diketahui adalah besar sudut di hadapan sisi A. Nih, diketahui ya. Boleh juga besar sudut di hadapan sisi C. Salah satunya saja, ini atau anu. Tetapi bagaimana jika yang diketahui adalah C dan A, kemudian sudut di sini yang diketahui? Maka ini tidak bisa pakai aturan sinus. Tidak bisa dikerjakan pakai aturan sinus ya. Nanti ada aturan kosinus selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan supaya kalian itu tidak salah langkah. Ini aturan sinus atau aturan kosinus. Nanti sudah dikerjakan pakai aturan sinus ternyata nggak ketemu. Jadi dua kasus ini perlu diperhatikan sebelum mengerjakan. Ya, panjang dua sisi diketahui dan besar sudut A diketahui. Sudut A berada di hadapan sisi A dan sisi A diketahui panjangnya. Oke. Gampang kan? Gampang aja kan, Nak? Dari sini yang belum diketahui adalah sudut B dan sudut C. Untuk menghitung sudut B dan sudut C kita bisa menggunakan antisin. Kenapa N-nya 2? Antisin. Biasa ditulis kenapa ini? Ada leh. Ya, biasa ditulis sin pangkat negatif 1 atau arc sin. Nanti kalau bingung bisa kita bahas di sekolah ya. Ini contoh-contohnya yang semoga bisa dimengerti. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui segitiga BC dengan A 10, sudut A 41, sudut C 75. Tentukan panjang sisi B. Gampang banget. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi ketika ada soal, ini soal, kita harus tahu dulu soal ini bisa dikerjakan dengan aturan sinus atau dengan aturan kosinus. Jika bisa dikerjakan dengan aturan sinus, kita harus tahu dulu ini kasus yang mana. Dalam hal ini adalah kasus 1. Kita hitung sudut B, gampang banget sudut B. Nah, ini cara-caranya kalian bisa lihat sendiri. Untuk menghitung sin 64 dan sin 41 derajat itu harus pakai alat hitung ya. Alat hitung bisa berupa tabel, bisa berupa kalkulator. Gampang ini, bisa kalian pause dan kalian pelajari dari mana. Ini maksudnya adalah A dikali sin B ya, bukan A sin B. A kali sin B. Tuh. Ini 10 dikali sin 64 dan seterusnya. Ini 10 kali 0,8988. Kawakah? Mudah kan? Oke, sampai situ konsep aturan sinus. Kalian bisa cari di sumber lain ya, cari di YouTube atau lainnya. Gampang aja intinya.